Halo sahabatku semua. Halo Capricorn. Jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak. Atau bisa juga berbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi. Jadi ini tidak pasti, karena yang pasti hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah Capricorn, tema kita hari ini adalah tentang bagaimana perasaannya, cintanya, tuluskah atau modus. Jadi kita tidak tahu ya. Jadi dia beneran tulus cinta sama kamu atau hanya modus. Jadi kita lihat di sini kartunya ya. Capricorn. Di sini ada gambaran tentang kamu sedang lagi dalam situasi indecision. Ada dua pilihan yang harus kamu pilih. Hanya satu. Nah, di sini kamu lagi sedang bingung. Mana sih yang harus kamu pilih? Pilihan itu banyak ya. Bisa jadi mungkin kamu dihadapkan dengan dua orang. Kamu bingung mau pilih yang mana satu. Atau bisa jadi kamu harus memilih antara dia atau pekerjaan. Atau banyak hal lagi yang lainnya. Nah, di sini energi dia aku lihat dia lagi struggle sekarang. Yang aku lihat tentang perjuangan. Bagaimana dia sedang ingin mendapatkan kenyamanan dalam kehidupannya juga. Kenyamanan dalam masalah percintaan. Jadi kayaknya dia sedang berjuang untuk urusan cinta. Karena di sini ada beban yang dia rasakan. Dan di sini mungkin beberapa dari kalian mungkin terkoneksi dengan seseorang yang memang sudah kenal orang di masa lalu. Atau seseorang yang lagi break up, jeda. Katakanlah ini lagi ada pagar, ada tembok antara kamu dan dia. Jadi yang aku lihat sepertinya dia masih stalking kamu. Tapi kayaknya dia enggan maju gitu. Karena nggak tahu apa yang sedang dia pikirkan tentang perasaan struggle ini. Padahal dia menginginkan kenyamanan dalam masalah cinta. Di sini seseorang telah meninggalkan. Kayaknya dia yang meninggalkan kamu karena aku lihat kayak dia lagi ingin berjuang atau dia ada sedikit rasa penyesalan dalam diri dia. Jadi tentang dia yang meninggalkan kamu padahal kamu sayang sama dia. Kamu berharap dia itu menjadi seseorang yang bisa hubungannya sampai pada komitmen yang lebih serius. Dan di sini yang terlihat adalah kalian itu sebenarnya satu sama lain seperti cerminan. Posisi kamu lagi juggling dalam artian kamu pun ingin mengambil sebuah keputusan di sini. Sebenarnya hubungan sama dia ini mau dibawa kemana? Arahnya gitu. Apakah kamu harus bertahan atau menunggu? Atau melepaskan? Itu yang di sini terlihat energi kamu. Ada gambaran seseorang ingin datang kepada kamu, membawa perasaannya lagi, cintanya lagi. Ada gambaran tentang bahwa gak bisa jauh dari kamu. Tapi di satu sisi, aku lihat ada pertimbangan dari kamu.
kamu tahu dia itu seseorang yang manipulatif, penuh tipu daya. Mungkin melakukan kebohongan, kecurangan, atau bahkan beberapa dari kalian ada yang sadar bahwa dia sudah memiliki pasangan di luar sana. Bisa jadi ya, kamu tahu dia itu memanipulasi hubungan antara kamu dan dia. Tapi yang aku lihat di sini entah kamu atau dia, yang aku lihat memang ada yang sudah berpasangan atau sebenarnya kalian sempat merencanakan untuk menikah. Merencanakan untuk memiliki hubungan atau komitmen yang lebih serius ke depannya. Seperti itu. Atau beberapa dari kalian ada yang memang dalam situasi hubungan yang sekarang menikah. Cuma mungkin dia melakukan kecurangan di belakang kamu. Sehingga kamu harus mulai mempertimbangkan keputusan apa yang harus kamu ambil. Bertahan atau tidak. Yang aku lihat kamu sedang mengumpulkan kekuatan, mengumpulkan keberanian. Kadang-kadang ada perasaan tidak berani atau takut. Bisa jadi entah takut nanti kesepian, takut nanti dibilang orang apa, takut begini, takut begitu. Padahal kamu tahu cintanya penuh beban. Kemudian di sini buat yang berjarak aku lihat seperti akan ada komunikasi satu sama lain tanpa kamu sadari, tiba-tiba nanti dia nongol. Tanpa kamu sadari tiba-tiba ada kabar dari dia. Karena aku lihat memang ada keinginan dia untuk menghubungi kamu atau datang lagi kepada kamu karena masih ada cinta yang ingin dia berikan atau dia bawa. Di sini terlihat ada yang terluka memang. Ada situasi terpati dalam hubungan ini. Jadi ada yang memperebutkan satu orang, nggak tahu kamu yang direbut atau kamu yang mungkin berkompetisi merebutkan dia. Kemudian di sini yang kamu inginkan adalah awal mula baru, tentang bagaimana mengakhiri suatu hubungan atau suatu permasalahan di masa lalu untuk awal mula baru ke masa depan yang lebih seru lagi, yang lebih baru lagi. Kamu masih berharap dia balik sama kamu ingin awal mula baru sama dia. Kayaknya kamu lagi bener-bener indecision ya, Capricorn, tapi kamu kangen sama dia. Itu aku lihat, kamu kangen, kamu juga kadang-kadang mengingat dia, mengingat memori dia. Itu yang membuat kamu jadi kayak belum bisa mengambil suatu sikap atau suatu ketegasan dalam diri kamu terhadap hubungan ini sama dia. Jadi kalau aku lihat ada cinta, ada modus. Dia nggak mau lepas dari kamu, tapi dia juga nggak bisa melepaskan kebiasaan dia. Katakanlah kalau dia biasanya suka menghadirkan situasi terparty, jadi ada gambaran dia nggak mau lepas. Tapi dia juga nggak bisa melepaskan terpartinya tadi, entah itu memang ada terparti single atau memang dia senang gonta-ganti di luar sana. Karena ada juga ya beberapa yang situasi tepatnya adalah karena pasangannya mungkin senang juga berpetualangan di luar sana, gonta-ganti pasangan, hilang satu tambah lagi satu. Tapi kamu tetap dijadikan yang utama, itu keinginan dia. Jadi aku lihat ada cinta yang tulus juga, tapi ada juga modus mempertahankan cinta tapi tidak bisa membuang kebiasaan atau adiktif yang buruk. Jadi sebenarnya kalaupun ada masalah yang seberat apapun, tapi kalian nggak terlalu pusing ya, atau tidak terlalu galau banget dalam menghadapinya. Jadi tetaplah jadi diri kamu. Kalau memang capek istirahat, kalau lelah tidur. Lebih banyak ya feelingnya. Lebih banyak menenangkan diri dan pikiran. Jangan memaksakan suatu kehendak atau jangan memaksakan pikiran atau memforsir sesuatu di dalam. Kadang-kadang kontrol. Kamu kadang-kadang nggak semua hal bisa dikontrol. Jadi kalau memang sudah do nothing ya do nothing, lepaskan. Biarkan berjalan begitu aja apa adanya. Ya udah seperti itu aja gitu. Kemudian di sini mungkin waktunya kalian liburan, menghilangkan stres atau suntuk,
atau galau. Entah itu nggak ada salahnya ya mungkin travel. Kalau nggak bisa jauh-jauh ya yang dekat-dekat aja, yang kira-kira bisa membuat kalian rileks. Jadi jalan-jalanlah, traveling. Planningkanlah, punya waktu untuk jalan-jalan atau refreshing gitu. Jadi tentang ikuti aja alurnya seperti air mengalir, jalani aja. Akan terjadi transformasi dalam diri kamu. Dalam artian gini, untuk mendapat sebuah perubahan, apalagi ke hal yang baik, itu tidak mudah. Memang, jadi kadang-kadang kita harus ditempa dulu suatu permasalahan, suatu kesulitan, apapun itu untuk mengetahui kita kuat nggak melalui itu, kita kuat nggak melewati itu. Jadi kita harus ditempa. Kadang-kadang kita butuh waktu untuk bisa sadar. Nggak bisa sadar saat ini juga, tapi setelah berlalu, setelah sekian waktu ke depan, maka kita akan sadar, oh ternyata kemarin tuh aku begini ya. Kadang-kadang kita jadi malu sama diri sendiri, apalagi kalau kita mampu move on, mampu ketemu dengan orang baru yang bisa lebih membuat kita bahagia. Maka yang tadi itu sirna begitu aja, nggak ada rasanya lagi di sini. Kemudian tentang hati-hati sama ilusi yang berlebihan juga. Jadi harus bisa tentang kayak melepas ilusi. Kadang-kadang banyak antara kalian atau dianya. Di antara kita yang tidak bisa membedakan sebenarnya aku ini obsesi atau cinta sama dia. Sebenarnya aku itu twin flame seperti apa ya? Gitu. Kok tarikannya kuat gitu kadang-kadang. Karena kita belum mampu move on. Kadang-kadang kita belum bertransformasi sehingga kita teringatnya ke dia terus. Jadi banyak kadang-kadang halusinasi yang muncul. Halusinasi. Mungkin aku tuh twin flame-nya sama dia. Mungkin aku cinta mati sama dia. Oh mungkin aku diguna-guna atau apapun pikiran-pikiran kalian supaya kalian tetap melekat sama dia. Kadang-kadang hanya butuh proses aja ke depannya. Harus dijalani dengan sabar. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, memang itu harus terlewati. Oke, Capricorn, sampai di sini readingan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan balas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Dadah.